tidak semua penilaian orang lain kita bawa ke dalam diri kita dan kita wujudkan ke dalam diri kita. Enggak seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya Anggan Mawa, dan kali ini kita udah ditemenin sama Pak Irsan lagi nih, Pak. Pak Irsan sekarang dengan tampilan yang berbeda nih. Seneng nih. 2 kali nih ya diundang kesini lagi. Iya, 2 kali nih. Senang banget, alhamdulillah, terima kasih loh. Alhamdulillah. Sejauh ini narasumber yang diundang 2 kali ini selain Pak Irsan ada satu lagi sih, Viana Apriana. Oh ya, Viana. Oh Ya, ya. berarti Pak Irsan mau menyaingi si Viana ini nih, mau menyaingi. Enggak menyaingi dong. Tapi Menyaingi dong. Melengkapi. Kan ntar ada ratingnya tuh. Siapa sih narasumber yang paling sering diajakin? Asik. Bisa. Ntar si Viananya insecure no Pak kalau misalkan dia tertandingin gitu. Janganlah. Enggak, kita dibawa ini aja. Bawa happy. Saya sebenarnya mau nanya nih, pertama bukan nanya kabar Pak Irsan sih. Nanya kabar anak-anaknya, gimana nih kabar-kabar anak di sekolah. Saya udah lama gak ke sekolah soalnya. Belum main lagi ke sekolahan? Belum main. Lagian ke sekolahan juga anak-anaknya nggak pada di sekolah. Cuma beberapa aja sih yang kadang ada suka lihat ke sekolahan, dan bapak sendiri pun nggak jarang ke sekolahannya, dan minggu-minggu ini enggak malah ya sekolah kemarin. Karena memang sekarang kerja di tempat lain udah mulai lagi. Nanti pun habis maghrib udah kerja lagi. Makanya sekarang kita mulai nih. Mudah-mudahan selesai nanti sampai belum maghrib. Iya, kelamaan ya maghrib. Makanya kemarin tuh diajakin malam tuh nggak bisa ya Pak ya, karena kerjaan yang di tempat lain udah mulai aktif lagi ya. Kemarin Bapak bisa, karena kemarin kebetulan lagi libur. Karena kan kemarin ini ngajaknya malam. Gitu. Habis maghrib kan kemarin ngajaknya? Iya, habis maghrib. Sekarang kita sebelum asar. Iya, begitulah. Kita nggak tahu nih kapan sih kita ketemunya gitu. Ditunda-tunda, ternyata ketemunya sekarang. Walaupun ini masih daring nih. Ya apa-apa lah, kita nikmati aja. Tetap bersyukur dan bersabar tentang situasi kayak gini. Mana lagi? Iya, mengeluh juga nggak ada gunanya sebenarnya. Iya, itu dia. Saya sering mantau sih postingan-postingan dari guru-guru, kebetulan satu kontak sama saya. Ada beberapa yang bukan mengeluh sih, cuman menyayangkan karena daring ini masih diberlakukan nih Pak. Itu termasuk insecure nggak sih? Termasuk insecure. Nah, jadi di masa-masa pandemi ini memang kebanyakan orang yang mengalami insecure sendiri kan ada sikap kehati-hatian kan yang berlebihan gitu, bertindak secara hati-hati, secara cemas, dan ini menimbulkannya. Ya seperti itu di masa-masa kayak gini, banyak orang yang seperti itu juga katanya. Tapi bukan salah satu faktor yang membuat orang lain itu insecure, itu bukan karena pandemi ini juga, mungkin ada faktor-faktor lainnya kan gitu. Berarti insecure ini bisa dirasakan oleh siapapun dong, termasuk kaum remaja. Bisa banget. Atau bahkan fokus utamanya ke kaum remaja nih, remaja yang masih labil gitu kan, masih rentan banget sama yang namanya insecure berarti. Iya, jadi insecure itu sebenarnya kondisi yang normal aja kalau misalkan dia masih ngerasa insecure, karena insecure itu sendiri kan membuat dia bahwa adalah kondisi mental dia, sebenarnya emosi. Insecure itu kan kondisi mental atau emosi. Emosi itu yang menyangkut perasaan-perasaan.
perasaan di dalamnya yang membuat dia itu merasa wah bahwa kok ada sikap ke ragu-raguan, ada sikap yang tidak percaya diri terhadap dirinya, terus yang tidak bisa menampilkan bahwa diri saya tuh seperti ini loh gitu. Jadi lebih keberhati-hatiannya lebih ini cemas gitu kan, menimbulkan rasa kecemasan. Jadi cemas itu berlebihan gitu. Kalau misalkan dikategorikan sebagai trauma, termasuk trauma nggak? Trauma kan ketakutan yang berlebihan, Pak. Enggak, beda sih sebenarnya gini. Kita jelasin secara ini dulu ya. Secara apa itu insecure dan apa itu gejala-gejalanya dan gimana cara mengatasinya gitu. Bapak pun masih belum terlalu mendalami tentang masalah insecure ini, tapi mudah-mudahan sedikit setaunya Bapak sering lihat juga dari komunitas Bapak sendiri, filosofi ruang hati yang dimana, boleh nyebutin ini nggak sih? Ya orang yang lain di sini? Boleh banget, boleh banget. Ya gitu lah, boleh nggak apa. Nah di situ ada Gurunda juga, seorang psikolog. Beliau adalah praktisi psikolog juga di situ dan kita membahas tentang insecurity itu yang seperti apa. Dan sini mungkin Bapak hanya menjelaskan setaunya Bapak yang Bapak tangkap dan Bapak bisa jelaskan berbagi sama teman-teman semua di sini. Karena membahas soal insecure ini bahasan yang begitu dalam ya, kalau bisa dikatakan, karena membahas tentang diri itu membahas cukup mendalam juga, harus secara ilmiah juga kita ngejelasinnya, nggak sampai kan orang secara umumnya ngejelasinnya secara universalnya kan itu insecure itu apa sih gitu kan, yang orang lain bisa tanya-tanyakan tentang insecure itu apa. Tapi di sini sendiri mungkin Bapak ngejelasinnya di ini aja yang setaunya Bapak kita jelasin. Terus insecure itu apa sih? Insecure itu adalah kondisi di mana seseorang, kondisi mental ya, di mana seseorang yang merasa bahwa dirinya itu lebih kepada sikap yang berhati-hati. Jadi berhati-hati dan lebih ada sedikit cemas, ada kecemasan dalam dirinya tentang dirinya sendiri. Rahim, Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Mujib as-Sailin. Gejalanya seperti tidak percaya atas kemampuan diri, terus kurangnya percaya diri, terus bahkan insecure itu sendiri bisa membuat seseorang itu tidak memandang dirinya secara positif. Gitu. Itu turunannya dari insecure itu sendiri. Terus ketika seseorang itu ada merasa, pernah nggak sih Angga kalau misalkan di sekolah nih, lagi ujian, tiba-tiba Angga udah selesai duluan. Terus ada teman Angga yang masih terus aja, ini jawabannya bener gak sih? Menurut saya ini jawabannya kurang deh. Terus dia masih menerka-nerka itu jawaban dia. Masih belum belum yakin lah gitu. Nah, di situ titik insecurity-nya dia mulai jalan karena Angga sudah secure duluan tuh. Kan lawan insecurity kan itu secure ya. Angga udah ngumpulin, ya udahlah ngumpulin aja, hasilnya nanti gimana nanti. Itu di situ teman Angga yang tadinya masih ragu, ada keraguan-raguan, ada yang merasa bahwa yang dia kerjakan itu ternyata masih ada yang kurang menurutnya, dia belum percaya diri. Nah itu ada sikap insecurity. Kalau misalkan di dalam diri seseorang itu ada seperti itu, berarti dia sedang insecure gitu. Ini lucu sih, karena dulu zaman saya nggak ada istilah insecure. Mungkin nggak tahu nih istilah insecure tuh munculnya kapan sih Pak? Soalnya zaman saya dulu SMP nggak ada tuh insecure, nggak ada. Adanya tuh sensian. Ih, lu sensian banget sih, gitu kan. Itu berarti termasuk insecure kan? Iya. Nah, jadi gini. Memang dari zaman ke zamannya itu pasti ada aja istilah-istilah baru deh.
sebelum ini ada kan istilah baru bucin. Sebelum bucin ada lagi. Sebelum bucin ada lagi tuh tentang apa ya? Pokoknya setiap tahunnya, setiap ini berjalannya ada aja istilah-istilah baru yang membuat kita tuh, oh ternyata ada istilah baru lagi ya tentang ini, tentang itu. Jadi pasti ada aja sih seperti itu, karena seiring berjalannya waktu seorang kan terus berkembang dan terus bertumbuh dan menemukan sesuatu hal yang baru-baru lagi kan. Gitu. Iya. Sebenarnya insecure ini sendiri, menurut pengetahuan Bapak itu udah dibahas sama para ahli pada zaman dulunya. Yang tokohnya itu kalau nggak salah Abraham Maslow itu sudah membuat ada bukunya tentang insecure itu sendiri, dan itu literaturnya di situ. Literatur pertama yang nenek moyangnya tentang insecure itu ada di situ. Saya nggak habis pikir loh, maksudnya insecure nih itu sebegitu dalamnya dibahas sama seseorang gitu kan ya, dalam satu buku. Nggak habis pikir loh kenapa bisa sampai sedalam itu dibahasnya gitu loh. Padahal karena itu menyangkut sifat dan karakter seseorang di dalam diri manusia. Karena ada sifat, makanya tadi Bapak di awalinya kalau membahas tentang ini kan pasti ada sesuatu yang alamiahnya. Sesuatu yang alamiah itu kan perlu adanya namanya riset, penelitian. Tentunya kan berbagai macam tahapan-tahapannya tuh yang diteliti para ahli itu pasti itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu untuk meneliti sesuatu itu. Nah, timbulnya mungkin di zamannya kita nih baru ada namanya istilah insecure itu, baru booming sih sekarang tentang istilah insecure itu. Gitu. Emang sih ya rada kesel juga karena kalau lagi nge-scroll beranda di sosial media gitu ya, entah itu Instagram ataupun yang ngeliat story WA itu pada insecure apaan sih, gak ngerti gitu kan. Terus saya ngeliatnya tuh insecure kaitannya sama orang-orang indie. Maksudnya indie tuh, ya Bapak tahu orang-orang ini kayak gimana gitu kan. Oh. Orang-orang senja. Saya kira apaan insecure apaan, coba pas dilihat-lihat, oh ternyata ya semacam kecemasan gitu. Cuman saya nggak melakukan riset sih mengenai definisinya apa. Makanya saya mau nanya ke Bapak nih, dan syukur udah tahu sekarang. Jadi tadi kan ya, yang pertama ketika seseorang itu tidak mampu untuk percaya akan kemampuan dirinya, terus tidak bisa memandang positif tentang dirinya, gitu kan. Jadi kurang percayalah tentang kemampuan yang ada pada dirinya, terus dan itu ada faktor dari luar yang membuat dia itu seperti itu. Misalkan Bapak pun bisa saja insecure sama Angga ketika Angga menampilkan sesuatu yang menurut Bapak itu cukup wah gitu kan. Wah, Angga lumayan nih. Jadi kurang pede nih kalau misalkan udah dekat-dekat sama Angga, karena Angga punya sesuatu yang wah di luar dari ekspektasi Bapak gitu kan. Nah, itu bisa aja karena setiap orang pasti bisa mengalami insecure itu. Enggak bahwa kalau misalkan orang insecure itu dia ada gangguan secara mental gitu kan yang membuat dia itu terganggu dalam sehari-harinya. Kondisi itu normal jika pada porsinya. Kalau misalkan dia sudah bisa mengendalikan dirinya lagi dan dia bisa mampu lagi mempercayai dirinya, itu sah-sah aja. Itu udah bisa melewati fase-fase insecure-nya dia. Bahwa insecure itu enggak selalu menimbulkan efek yang begitu terlalu negatif padanya. Harusnya sih bisa membuat dia semakin produktif dengan adanya paparan atau dari luar gitu yang membuat dia insecure gitu. Tapi tergantung dianya kan ya, kalau mentalnya tempe ya udah habis kan dia insecure mulu gitu kan. Jadi bisa ke ini merambah ke sikap pembulian juga bisa gitu. Kayak sebelum ke bully saya mau nanya dulu nih Pak. Kalau untuk faktor eksternal ya, misalnya insecure tadi udah dijelasin kan. Kalau internal ada nggak sih faktor internal yang mempengaruhi jadi dia insecure gitu?
Nah, faktor internal itu ketika kan insecure itu adalah sindrom ya. Sindrom yang dimana itu dia yang ditimbulkan oleh pikiran-pikiran dan mindset dia sendiri sebenarnya sih. Karena kalau misalkan kita tidak menampilkan itu pun sebenarnya bisa aja. Maksudnya tidak menampilkan insecure juga bisa aja. Jadi kenapa sih emang alamiahnya menurut ada sebuah tokoh yang dimana menyebutkan seseorang itu butuh pembanding. Kita itu butuh pembanding untuk membandingkan diri kita sama orang lain. Gitu. Jadi saya itu Angga ini cukup ganteng nggak sih dibandingkan sama tokoh-tokoh Korea kan gitu. Itu alamiah orang tuh seperti itu memangnya. Ada penelitiannya. Bapak lupa tokohnya siapa. Pokoknya ada seperti itu karena alamiah seorang itu pengen dibandingkan dengan orang lain. Nah, yang menyebabkan insecure itu orang dengan pembandingannya itu. Jadi merasa bahwa wah dia lebih cantik deh dari saya. Terus saya dengan kondisi yang seperti ini, mohon maaf ya, badannya yang melebar gitu kan. Terus ada ketemu sama orang yang mungkin badannya agak langsingan dikit. Nah, itu yang membuat dia ada perasaan insecure. Nah, tadi kalau misalkan dia bisa, nah di sini nih menariknya. Jika seseorang itu bisa mengendalikan insecure-nya, gimana caranya? Dia cukup untuk mengenal dirinya, mengenal atas kekurangannya, mengenal atas kelebihannya, dan untuk mengenal dirinya itu dia butuh namanya kemampuan untuk percaya akan dirinya dan yakin atas anugerah yang dititipkan kepada dirinya dan tetap bisa bersyukur atas apa yang telah Allah beri kepada dirinya. Nah itu sih timbulkan rasa percaya diri dan bahwa diri kita itu memiliki karakter dan potensi dan kemampuan masing-masing gitu. Ada kelebihan dan ada kekurangan setiap individu pastinya. Sekarang contohnya gini, orang tinggi suruh lempar ke yang ngambil lah. Itu pasti dia menggapainya kan. Coba seorang yang tinggi banget suruh kita jongkok atau apa, dia pasti nggak bisa. Kalau nggak orang inilah orang gendut suruh jongkok lama pasti dia nggak bisa kan. orang yang tinggi suruh melakukan sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang maaf ini bukan ini ya, bukan atau tanda kutip melecehkan atau apa. Ini hanya sebagai ini aja analoginya gitu kan, sebagai contoh misalkan gitu kan. Orang ini seperti ini, kalau misalkan dia suruh ini kan belum tentu orang itu bisa melakukan. Karena tadi seseorang itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu. Kalau dari yang saya perhatiin ya, yang saya observasi dari berbagai bidang mengenai perbandingan. Kalau ini ada dua kemungkinan ya. Kalau misalkan perbandingan antara aku dengan dianya, akunya buruk, itu bakal insecure. Kalau perbandingannya aku dengan dia, akunya ini lebih baik, itu ada kebanggaan tersendiri gitu. Ada keterpuasan tersendiri. Itu benar nggak sih, Pak? Soalnya saya ngerasain kayak gitu, terus ngelihat orang-orang lain juga kayak gitu Pak. Ya pastilah. Yang namanya kita kan lebih tinggi dari dia, pasti kita lebih bangga dong. Pasti itu, alamiahnya seperti itu. Karena, nah gimana caranya seseorang itu supaya naik level, jangan bandingkan sama yang misalkan Angga di sekolah dapat nilai 6. Pasti Angga nanyanya ke orang yang standar-standar yang di bawah Angga kan. Nggak mungkin Angga nanya yang ke nilai 100, ya kan? Tentu pasti kemungkinan besarnya nanyanya ke teman yang nilai kamu berapa sih? Nilainya ya di bawah Angga misalkan 5,5 atau sama-sama nih. Mungkin Angga bisa
Oh alhamdulillah. Berarti kan ada kemungkinan. Coba kalau misalkan Angga bandinginnya sama orang yang nilainya 9. Mungkin dari sisi Angga, ya sekali gue nilainya segini, 6. Dia dapat nilai 9. Nah itu, jadi mungkin untuk naik levelnya itu kadang orang butuh namanya pembandingan yang bisa naik levelnya dia, bikin membuat dirinya tuh bangga, bikin membuat dirinya itu bisa naik levelnya lagi gitu. Tapi di sisi lain untuk pembandingannya itu jangan sampai kita merasa puas dari hasil yang kita dapat. Misalkan tadi kan perbandingannya di bawah Angga 5,5, Angga dapat 6. Jangan merasa puas di situ. Berarti kan selalu ada untuk perbandingan itu selalu ada yang lebih tinggi daripada kita. Gitu. Gimana caranya supaya kita bisa ngeraih yang lebih tinggi. Jadi si 5,5 itu sebagai acuan kita aja, sebagai untuk kita naik level untuk mencapai 9 tadi. Karena sebagai gairah kita, sebagai semangat kita dan sebagai motivasi kita gitu. Jangan sampai kita karena pembandingan itu 5,5 dan Angga dapat 6, kita malah puas di situ. Jangan, karena di atas itu pasti ada lagi yang lebih tinggi. Gitu. Berarti ini ada konsekuensi tersendiri ya, kalau misalkan mau naik level, mau lebih tinggi, ya udah rasanya tuh yang main insecure gitu kan. Tapi kalau misalkan mau di situ-situ aja, ya udah bangga sendiri, nggak apa-apa bangga gitu kan Pak. Ya itu dah. Namanya butuh perbandingan untuk yang orang itu. Gitu sih. Jadi solusinya. Iya, benar. Kita keluar dari konteks perbandingan nih Pak. Ada yang menarik soalnya. sorry. Saya langsung kasih contoh nih Pak ya. Oh iya. Ada orang yang nyanyi, dia rekam, dia lihat lagi video nyanyinya. Wih, gue bangga banget nih, suara gue bagus banget gitu kan. Tapi orang lain nilai dia, iya apaan sih, jelek juga. Itu orang pertama. Orang kedua, dia nyanyi, dia rekam, pas dia lihat lagi, waduh, banyak banget yang false nih, banyak yang salah. Tapi orang lain ngelihatnya, ih, bagus juga. Nah, itu berarti, apa ya, masuk kategori insecure nggak sih? Maksudnya, dia kan menjudge diri dia itu gagal, sedangkan orang lain melihatnya itu udah pencapaian yang luar biasa gitu. Kita pisahkan, bukan konteksnya bukan ke orang lain, bukan kepada objeknya, tapi lebih kepada diri kita. Kalau misalkan kita menganggap bahwa yang tadi menilai, wah suara kamu kok masih fals nih, membuat dia insecure enggak. Tapi kalau misalkan dia bisa mengendalikan dirinya dan tahu potensinya dia, tahu kemampuannya dia, dan dia tahu memahami bahwa memangnya fals suara saya, jadi ya terserah saya gitu kan. Kalau mau fals terserah, dan ada juga kan dari selain dari penilaian yang itu, ada yang bilang suara saya itu bagus, nggak fals, udah bagus. Jadi kan tidak semua penilaian orang lain kita bawa ke dalam diri kita dan kita wujudkan ke dalam diri kita. Enggak seperti itu. Karena tidak semua penilaian orang lain kita bawa ke dalam diri kita dan terus kita harus mewujudkan permintaan orang lain. Jangan seperti itu, karena kalau misalkan seperti itu, hidup kita bakal jadi mudah kendalikan oleh orang lain, bukan atas kemampuan dan kepercayaan diri kita sendiri. Gitu sih. Aduh, berarti ini kaitannya luas banget ya. Maksudnya dari insecure ini kaitannya ke diri sendiri, ke masa depan juga, itu masih berkaitan dong, Pak? Berkaitan. Karena memang insecure itu kan kita ngebahas tentang emosi diri, gangguan kondisi mental seseorang kan terhadap paparan orang lain gitu, terhadap yang mempengaruhi dari luar gitu. Karena tadi yang dibilang kan, ketika seseorang itu sudah mengenal dirinya dan seseorang itu sudah bisa mengendalikan dan mengontrol tentang dirinya, dia itu untuk menangkal paparannya itu kepada orang lain, kepada dirinya, dia bisa memfilter itu. Tidak semua paparan dari orang lain itu harus dibawa kepada dirinya gitu kan, dan tidak harus diwujudkan juga.
pusing juga gitu loh kalau misalkan semua paparan orang lain, yang penilaian orang lain, terus kita pikirin, terus kita ingin wujud, ya capek gitu, buat apa gitu. Nggak potensi kita nggak bakal naik gitu, nggak bakal naik level gitu kalau terus-terusan mikirin. Fokus aja sama fokus aja sama diri sendiri, terus berkarya dan berprestasi gitu kan. Menaikkan level tadi. Kalau misalkan kita sudah ternyata yang kemarin penilaian orang lain secara falas kepada saya, ada juga loh yang menikmati lagunya saya tentang suara saya juga gitu kan. Nggak hanya cukup satu orang itu aja kan kita dengar gitu. Nah, mungkin yang tadinya menilai bahwa orang itu suaranya falas, mungkin gangguan kali dari mungkin dari handset, dari HP-nya, dari pendengarannya gitu kan, sejadi itu kan. Jadi kita tidak usah repot mengendalikan atas apa yang tidak bisa kita kendalikan aja yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri. Tidak bisa orang di luar kendali kita itu gak usah kita pikirin, misalnya orang lain, misalnya kita lihat. Orang lain bisa dikendalikan nggak sama diri kita? Enggak kan? Iya, enggak lah, kan mereka bukan robot yang bisa kita kendalikan kan ya. Yang bisa kita kendalikan itu kita sendiri. Makanya ketika seseorang itu terlepas dari insecure-nya itu, ketika dia bisa mengenali dirinya, bisa mengendali dan mengontrol dirinya, menumbuhkan rasa-rasa percaya diri. Dan ini ingat, teman sebaya pun, milih-milih teman pun itu pengaruh banget sama rasa aman, rasa nyaman kita kepada teman-teman gitu, yang bisa membuat bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita gitu. Ini menarik sih kalau kita bicara soal pertemanan ya, relasi sosial. Nah, kalau kaitannya sama kepribadian, ada yang namanya introvert ya Pak, introvert sosial, di mana mereka itu nggak nyaman kalau misalkan di samping orang-orang banyak. Apa mereka itu, ini masalah kepribadian sih ya, insecure-nya itu udah tingkat dewa apa gimana sih, mereka sampai nggak bisa nyaman di dekat orang lain gitu? Lah, menarik nih. Jadi jika ditanya, kalau tadi yang pertama ya, kalau coba deh jawab iya atau tidak ya. Jika ada satu keraguan-raguan kepada diri kita tentang karya yang kita hasilkan, dan ataupun sesuatu yang ingin kita hasilkan, kayaknya masih ragu, itu kalau misalkan jawabnya iya, ada terpapar insecure tadi. Lalu itu tentang masalah karya. Lalu terus di ini relasi, soal sosial. Jika di sosial kita ada yang merasa saya maafin saya itu bener gak sih kayak gini gitu kan, maaf ya, terus kayak yang menyalahkan dirinya sendiri gitu loh terhadap, padahal orang lain sebenarnya lakuin aja sih sebenarnya, nggak usah repot-repot kayak yang takut salah atau takut gimana khawatir. Nah, kalau misalkan masih ada perasaan seperti itu kita ada insecure. Lalu yang lebih parahnya lagi, ketika seseorang itu menganggap bahwa dirinya itu buruk, itu insecure tingkat atas banget tuh, yang menganggap dia tuh saya mah nggak punya apa-apa, saya mah orangnya gini-gini aja, saya mah jelek, saya mah gitu. Jadi nggak ada rasa timbul dalam positif. Tadi kan yang pertama tuh kan, bahwa gejala yang ada di insecure itu, kondisinya yang turunannya itu pertama kan tadi, yang salah satunya tidak percaya akan kemampuan dirinya dan tidak bisa menganggap dirinya positif. Nah, jika tidak bisa seperti itu, berarti seseorang itu kepribadiannya mungkin menganggap dirinya itu jelek, negatif. Nah, itu orang itu udah tingkat insecure-nya terlalu, cepat-cepat benahi lah, bahaya itu kalau misalkan terlalu baik. Emang nggak bisa semuanya diperbaiki gitu aja kan Pak? Ada yang sampai hikikomori tahu kan Pak? Sampai dia pun mengakhiri nyawanya karena emang ngerasa
gue nggak ada harganya nih di dunia ini. Ngapain sih hidup gitu kan. Dia sampai sebegitu insecure-nya, ya dengan mudahnya mengakhiri hidupnya. Itu parah banget, Pak. Jangan sampai lah kita itu. Nggak tahu pikiran-pikiran orang yang seperti itu juga nggak tahu, udah nggak mau menyelami juga sih sebenarnya. Agak berat juga sih ya Pak ya. Pokoknya intinya kita fokus sama apa yang kita bisa kendalikan terhadap diri kita. Yang di luar kendali kita, orang lain, apapun paparannya, kalau kita sudah punya benteng, filter, aman diri kita. Gitu. Saya tadi lagi ngelihat postingannya Filosofi Ruang Hati, yang mana ya? Kata-kata yang bisa kamu kasih ke orang yang lagi ngedown nih. Nah, saya mau nanya nih Pak, kalau misalkan ada orang yang lagi insecure, itu sama aja kayak ngedown kan gitu ya, ngedown karena dirinya ngerasa kurang pede. Ada nggak sih hal yang bisa kita kasih ke dia supaya dia tuh supaya kita tuh jadi mood busternya dia gitu, supaya kita tuh bisa ngebangkitin moodnya dia gitu. Apa sih yang bisa saya bantu? Aku di sini nih nemenin kamu. Aduh, mengerikan. Ini pundak nih. Gitu. Itu kan, jadi dia merasa bahwa oh ada yang peduli nih sama saya gitu kan. Oh dia merhatiin saya, perhatian sih gitu, ih gemes deh gitu. Nah, gitu. Itu kan. Jadi menumbuhkan rasa ada menghargai lah. Dia merasa dia ada di dalam hidupnya. Berarti benar dong ya, kalau semua penyakit itu ada obatnya, termasuk insecure. Insecure ini obatnya bisa kita cari dari diri sendiri, bahkan orang lain pun bisa ngebantu supaya insecure ini terobati, bener kan Pak? Bisa banget, karena kan tadi yang pertama timbulkan rasa percaya diri, itu kan ada di dalam diri tentu kan, kalau misalkan timbul rasa percaya diri. Dan yang kedua, lingkungan, teman kita yang bisa mendorong seseorang itu untuk bisa bangkit. Nah, gitu. Jadi memang pertemanan itu, relasi itu semakin kita dewasa dan semakin kita tahu tentang diri kita, semakin sedikit biasanya. Nah ya itu faktornya apa tuh Pak? Kenapa semakin dewasa kita semakin pilih-pilih teman, semakin sedikit? Lagian orang bilang tuh teman mah nggak usah pilih-pilih gitu kan, sama siapa aja berteman mah gitu kan. Memang relasi kita boleh sama siapa aja, boleh, nggak apa-apa. Asalkan ketika kita udah tahu, sudah mengenal diri kita bakal fokus terus sama diri kita, tentang gali, ngulik-ngulik diri kita. Kita fokusnya nggak lagi nongkrong-nongkrong, fokusnya nggak lagi senang-senang sama orang lain. Jadi fokusnya udah cukup kita kendalikan diri kita, kita asah potensi kita kulik-kulik apa kemampuan kita, dan diri kita tuh sebenarnya di mana sih gitu kan, ke ininya letak passionnya saya gitu kan, letak kemampuannya saya gitu kan, saya banget nih gitu. Jadi fokusnya itu lebih ke diri sendiri sih. Jadi itu yang menyebabkan seseorang kadang, ya Bapak sendiri pun pengalamannya seperti itu, kadang untuk nongkrong banyak apaan sih gitu kan, sekarang udah apaan sih, udah bukan waktunya lagi gitu kan, udah cukup lah kita itu. Jadi relasinya udah berbeda ini ya, maksudnya berbeda fokus gitu. Oke, kalau misalkan ada ini ya, ada nyinyiran, ada celetukan gitu, lu mah nggak temen nih, membatasi temen gitu kan, apa ya, ya pokoknya membatasi teman lah, nggak ikut berbaur lagi gitu. Itu terus kita gimana tuh cara buat membalasnya gitu? Maksudnya kita ngejelasin kalau kita tuh udah punya self fokus dan nggak bisa kita ganggu lagi buat nongkrong gitu. Emang berbaurnya mau gimana? Gitu. Kalau mau masih kayak gitu ya lu ikut gua aja gitu, asik kan gitu. Iya juga sih ya. Saya soalnya agak risih ya, diajakin main mulu gitu kan sama teman SMP, teman SD. Cuman karena sayanya lagi nggak ada waktu buat main, mereka jadi kayak, ih si Angga kenapa gitu ya? Ih, dia mah udah berubah gitu kan. Semenjak pindah sekolah berubah gitu.
agak insecure juga sih karena nyinyiran mereka itu. Ya itu tadi kan, jadi paparan dari luar itu sangat luar biasa banget. Itu seseorang mau nilai kita seperti apapun, ya itu kan persepsinya dia gitu kan. Itu penilaiannya seseorang, itu haknya dia terhadap diri kita. Ya nggak apa-apa, kita jangan apa ya, jangan memasukkan itu terlalu banget dalam pikiran atau dalam. Ya saya udah seperti ini gitu, ya mohon maaf aja gitu kan. Kalau misalkan kita mau ikut gabung atau yang kita ngobrol-ngobrol lagi, kita ngobrol yang lebih ini lagi lah, lebih elegan lagi kan gitu, lebih bagus lagi dan lebih menarik lagi gitu kan. Nggak seperti yang ya sekedar ngopi atau apa, nongkrong yang mungkin dalam tanda kutip kurang ada inilah, ada nilai atau faedahnya segala macam, membuang-buang waktu kita kan. Seharusnya kita bisa mengerjakan hal yang lain yang lebih bermanfaat kan, apa ininya kan, kita untuk bisa mohon maaf gitu kan. Ya lebih baik aja sih sebenarnya untuk cara, bukan nggak mau lu mah sekarang gitu-gitu ya, nanti orang tersinggung gitu. Agak ini juga sih, saya agak iri juga ke teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP saya terutama, ngelihat dari status mereka gitu kan, mereka nongkrong mulu gitu ya, terus mereka kayak hunting-hunting mulu, jalan-jalan kemana gitu, kok saya enggak gitu ya. Kapan gitu. Pengen juga berarti, yang aku pengen. Oh, saya jadi ingat ini deh, jadi ingat pas SMP gitu. Misal ada geng ya, pasti semuanya pernah lah waktu SMP ataupun masih sekolah intinya ngerasain yang namanya punya geng, punya teman gitu kan. Misalnya ada satu acara di mana semuanya ini harus ikut gitu. Misalnya ada makan-makan nih, atau ada bukber nih di rumah si A atau di rumah si B. Yang nggak ikut kita doang nih. Yang nggak ikut saya doang nih nggak ikut. Besoknya dimusuhin. Misalnya. Berarti dari saya insecure ini kan, pas besoknya dimusuhin gitu, saya insecure gitu kan. Mereka nggak ngerti perasaan saya lagi insecure nih. Tahu-taunya malah dibully gitu kan. Wah, itu nggak karuan banget rasanya. Besoknya nggak masuk gitu. Pengen banget diperhatiin sih. Oh, berarti itu berlebihan ya, maksudnya caper banget ya? Iya tadi, iya, caper pengen diperhatiin sama orang. Padahal sebetulnya kita pun bisa menimbulkan rasa perhatian terhadap diri kita sendiri sih sebenarnya. Gitu, nggak harus melulu ada bantuan orang lain, perhatian terhadap diri kita baru kita mau bergerak atau mau sadar atau orang lain enggak gitu. Agak sensitif sih soalnya kalau kita bicara masalah caper banget sih, pengen banget diperhatiin sih, itu baper. Ya sensitif lah, pasti banyak yang tersinggung nih kalau misalkan ngedengar podcast kita nih. Ya gak apa-apa, tapi sesungguhnya biar dia setidaknya sadar lah gitu, untuk kita tuh untuk menyadarkan kayak arah yang lebih baik. Iya, sadar lah, soalnya kita mau minta perhatian sama siapa gitu kan, orang lain pun punya fokus sendiri-sendiri kan, punya perhatian sendiri-sendiri, kita nggak bisa dong maka mereka buat perhatian ke kita doang gitu. Makanya itu dia. Siapa kita gitu pede dapetin orang lain. Nyesek banget Pak gitu, barusan siapa gue gitu kan. Makanya ya tadi untuk mengatasinya itu cintai terhadap diri sendiri, lebih mencintai terhadap diri sendiri lah, menghargai atas karya sendiri, walaupun itu ya sekecil apapun itu karya sendiri, kita hargai, kita apresiasi diri sendiri gitu kan. Jangan mengharap apresiasi dari orang lain, jangan, karena belum tentu orang lain mengapresiasi atas apa yang kita persepsikan gitu kan. Yang ekspektasi kita, wah kayaknya orang lain bakal menilai saya seperti ini, enggak seperti itu. Malahan kita jadi berkaryanya itu atas ingin dipuji oleh orang lain gitu, bukan atas karena keinginan atau kemampuan yang ingin saya timbulkan sendiri gitu. Kayak gitu kan jatuhnya jadi apa sih, kayak yang
apa sih yang itu butuh pujian gitu loh, ingin dipuji gitu kan, nggak seperti itu. Kuncinya sadar berarti ya, weh sadar bangun tuh, jangan kayak gini mulu gitu kan, kasarnya gitu. Seperti itu. Iya kasarnya gitu, soalnya kebanyakan shit posting tuh ada ini juga sih, ada sifat membangun karakternya juga sih kalau saya perhatiin. Kenapa? Kalau saya perhatiin ya, shit posting tuh yang suka di Twitter gitu kan, kata-kata motivasi tapi dengan bentuk penyampaiannya yang nyeleneh kayak barusan gitu. Itu sifatnya membangun juga, bagus sih saya perhatiin, banyak yang repost juga. Kalau menurut Angga itu ngebangun kan? Membangun dong. Orang lain persepsinya mungkin beda, mungkin dia bakal lebih tersindir, apaan sih kayak gitu gitu. Jadi kan tanggapan orang itu kepada sesuatu hal itu pasti berbeda-beda gitu. Persepsinya pasti berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan atau menilai seseorang itu, wah kayaknya orang lain menilainya seperti itu nih, saya harus gimana nih menilai, nggak bisa kayak gitu. Kita fokus aja sama penilaian kita, kendali kita, dan kontrol diri kita sendiri. Berarti relatif ya Pak, kalau misalkan kita lagi kaitannya sama orang lain harus kondisional ya. Kalau kita lagi sama orang dewasa seperti apa, sama teman sebaya, sama anak yang lebih muda seperti apa, relatif dong kalau gitu. Iya, itu berarti kita udah mengenal diri kita. Kalau misalkan kita bisa seperti itu bagus banget malah. Jadi kita udah nggak egois gitu loh, maksudnya nggak apa sih, nggak membawa keegoisan diri kita kepada lingkungan gitu. Biasanya yang egois tuh masih umur muda gitu kan, masih baru puber, baru masuk ke remaja. Ada nggak sih Pak kayak penelitian ini ya, range umur di mana kita tuh udah matang banget gitu loh, di mana kita tuh udah hilang lah rasa egoismenya, supaya ya insecure-nya juga berkurang lah. Oh nggak juga sih, yang dewasa-dewasa juga banyak ya egois. Jadi rasa semua sih egois, super ego, terus rasa insecure itu pasti orang-orang maupun dewasa itu pasti ada aja sebenarnya, itu udah emang udah dibawa-bawa sama orang gitu, rasa itu. Cuma gimana caranya seseorang itu cara mengendalikannya dan cara apa sih menata dan terininya gitu, untuk supaya rasa egonya itu bisa menjadi sesuatu hal yang tidak menyakiti orang lain, rasa egonya itu tidak bisa atau malah memburukkan suasana gitu kan. Di saat-saat kapan kita bisa egois dan di saat-saat kapan kita meredam itu gitu. Jadi kan yang dibutuhkan itu kesadaran dan rasa kendali kita gitu tentang rasa itu dan tentang perasaan itu gitu. Oke, berarti udah terjawab nih ya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalkan insecure ini seperti apa sih obatnya, seperti apa sih cara mengendalikannya, seperti apa cara untuk mengobatinya lah. Pokoknya buat yang udah nonton, kalian beruntung banget karena udah dapet ilmu dari Pak Irisan Badrut Tamam ini. Ya semoga bermanfaat ya Pak ya. Ambil positifnya, buang buruknya. Ada ini nggak Pak pesannya buat mereka-mereka yang insecure gitu? Apa? Jangan satu pintu kita untuk mencari suatu ilmu. Mungkin kita boleh literatur yang lain, tanya kepada orang lain tentang insecure ini, dan cari solusinya seperti apa yang lebih relate sama diri kita gitu kan. Terus ini sih pesannya tadi kan, untuk paparan ya tentang insecure ini kan, seseorang itu pasti semua ngalamin dan ini adalah kondisi yang normal. Jangan sampai bahwa rasa insecure itu terlalu dianggap berlebihan dan masuk ke dalam diri kita. Dan walaupun kita bisa mengendalikan diri kita dan kita bisa paham tentang atas kemampuan diri kita dan bisa memandang diri kita secara positif, orang yang insecure itu malah bisa menjadi produktif kalau misalkan itu bisa jadikan naik levelnya kita itu bisa menjadi lebih ini lagi gitu, semangat lagi, termotivasi lagi gitu.
Oke, thank you banget nih Pak Irsan udah bersedia dibuat jadi narasumber lagi ya kan untuk kedua kalinya. Banget nih gitu kan, mudah-mudahan ratingnya naik gitu kan, subscribe-nya juga ini lumayan naik ya, hebat nih, progresnya keren loh. Alhamdulillah, karena narasumbernya kan ada salah satunya Pak Irsan ya yang memotivasi kita semua. Oh enggak, gue sih itu penontonnya masih segitu soalnya. Aduh, jangan insecure ya Pak, jangan insecure ya. Ya, semoga kita bisa ketemu di lain waktu dengan keadaan yang normal, nggak daring-daring lagi lah pokoknya. Ya, mudah-mudahan ya cepat pulih lah gitu kan, jadi kita cepat pulih dari situasi seperti ini. Dan intinya nih ya, ciri-ciri seseorang masih bisa sehat dalam mentalnya dan hal apapun itu terhadap dirinya ketika dia bisa mampu bersabar dan bersyukur. Mensyukuri apa yang terjadi pada dirinya itu bakal lebih nikmat kita jalani kehidupan sehari-hari dan kita bisa lebih bersadar atas apa yang telah kita lakukan sehari-harinya. Sabar itu bukan berarti kita berdiam diri. Saya diapa-apain, sabar. Sabar itu bukan seperti itu. Sabar itu ketika kita sedang menjalani sesuatu, dalam prosesnya itu kita bersabar. Ulangi lagi, coba lagi, prosesnya kita bersabar. Pahala terus mengalir tuh ketika kita bisa terus bersabar dalam proses itu. Dan tetap bersyukur untuk menikmati prosesnya itu. Oke, quotes of the day gitu kan kalau kata anak India. Anak indie mulu nih, perasaan suka nih lama-lama loh. Enggak, saya nggak suka anak indie lah. Random saya. Hati-hati. Ntar jadi anak senja ya, hujan-hujanan. Yang nggak buruk juga sih itu, dia tetap percaya atas keinginannya dia. Gitu, Teh Angga. Luar biasa. Oke. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar. Amin. Semoga Angga pun demikian dan kru Trik Podcast-nya tetap berjalan dengan lancar. Salam sama Pak Hilmi. Amin ya Allah, amin. Insya Allah disampaikan. Oke, teman terus Trik Podcast ngobrol dulu aja. Saya Angga Herman pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.